Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, saya ingin curhat. Saya heran dengan Gus Fuad. Akhir-akhir ini kritik beliau kepada para habaib itu semakin menjadi-jadi dan menjalar kemana-mana. Jadi seperti tidak ada objek tetap yang dikhususkan untuk mengkritik siapa yang dimaksud oleh Gus Fuad. Tapi bahasa-bahasa beliau itu dan postingan-postingan beliau di YouTube itu semakin umum saja sifatnya. Seolah-olah dipukul rata semua kritikan beliau terhadap para habaib itu di seluruh Indonesia. Bahkan baru-baru ini juga terlihat makin gencar mengajak para viewersnya untuk meragukan keaslian para habaib di Indonesia. Ini maksudnya beliau apa? Jujur saya nggak ngerti. Jadi yang pada awalnya mungkin yang dikritik oleh Gus Fuad ini hanyalah Habib-Habib dari kalangan FPI karena dianggap radikal, ekstremis, dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini semakin rancu saja. Ketika kita melihat postingan yang beliau share di channel YouTube, ini seolah-olah melegitimasi bahwa tidak cuma Habib-Habib dari FPI saja yang diserang, melainkan Habib-Habib di seluruh Indonesia diragukan keasliannya. Nggak tahu ini maksudnya apa, kok bisa sampai sejauh ini kritikannya. Ini mungkin kalau kita dari majelis-majelis ilmu atau lulusan pesantren aswaja, saya rasa insya Allah tidaklah akan mudah terpengaruh dan salah paham ataupun terhasut dengan postingan-postingan semacam ajakan atau framing kepada orang-orang agar meragukan keaslian para habib di Indonesia seperti ini. Tapi yang kita takutkan bersama adalah bagaimana kalau orang yang nonton ini adalah orang yang memang sudah awam dan tidak punya basic ilmu akidah yang kuat sebelumnya. Misalnya seperti pemuda-pemuda yang baru mencari jati diri dalam hal spiritual, pemuda-pemuda yang baru hijrah, dan lain sebagainya. Yang mana ini sangat rentan sekali kalau selalu disodorkan narasi-narasi yang kontradiktif seperti ajakan untuk meragukan keaslian para cucu Rasulullah yang berdakwah di Indonesia. Seperti ini, misalnya bisa dilihat contohnya. Maka saya rasa sangat besar kemungkinan mereka ini untuk terpengaruh dan percaya. Walaupun itu hak mereka juga sih, mau jadi golongan orang yang percaya atau tidak. Tapi pada akhirnya pastilah akan muncul suatu di pemikiran atau di benak mereka bahwa para habaib itu tidak spesial-spesial amat. Sama saja kok seperti mereka dan tidak patut untuk dimuliakan. Padahal nih, kita tahu sendiri kan ya bahwa Gus Fuad ini sering sekali menyebut nama Abah Gurus Kumpul dan mengaku sebagai muhibbin dari Abah Gurus Kumpul. Dan saya penasaran apakah Gus Fuad pernah mendengar cerita dari Habib Hanafi Hariri Bashim yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh Abah Gurus Kumpul. Yang diceritakan bahwa padahal saat itu Habib Hanafi masih sangat kecil saat dibawa oleh ayah beliau untuk berkunjung ke rumah Abah Gurus Kumpul. Di saat sudah tiba di rumah, Abah Gurus Kumpul begitu memuliakan Habib Hanafi sebagai sayyid atau cucu dari Rasulullah, hingga Abah Gurus Kumpul pun tidak segan-segan mencium kaki dari Habib Hanafi Hariri Bashim pada saat itu. Logikanya saja nih ya, kalau Abah Gurus Kumpul memandang Habib Hanafi itu sebagai cucu dari Rasulullah, itu sama dengan manusia statusnya. Apakah mungkin ulama besar sekelas Abah Gurus Kumpul akan melakukan itu dan begitu memuliakan Habib Hanafi? Pikir sendiri deh ya. Dan ingat, Abah Gurus Kumpul melakukan itu bukan karena pribadi dari Habib Hanafinya, melainkan yang utamanya itu adalah karena darah Rasulullah yang mengalir di tubuh Habib Hanafi. Jadi pada hakikatnya Nur Muhammad Juallah yang bermain dan menjadi landasannya. Tapi jujur, saya pribadi yakin 100% kalau Gus Fuad bukanlah orang yang tidak mempercayai kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Dan Gus Fuad saya yakin juga sangat menghormati para juriat Nabi. Karena Habib Anis Al-Habsyi Solo dan Habib Lutfi Pekalongan adalah dua tokoh Habib yang sangat dihormati oleh Gus Fuad. Dan pastilah Gus Fuad tidak akan meragukan bahwa beliau berdua itu adalah cucu asli dari Rasulullah. Karena dusta jika ada orang yang mengaku sebagai murid, tapi dia masih meragukan nasab dari gurunya. Jadi saya tekankan, saya tidak ada masalah pribadi kok dengan diri Gus Fuad selama ini. Yang saya sayangkan hanya narasi-narasi yang dibangun akhir-akhir ini di setiap postingan channel YouTube beliau. Yang sepertinya ini memfasilitasi akun-akun YouTube yang kontennya itu berisi ujaran-ujaran kebencian dan keraguan pada keaslian para habaib di Indonesia. Segala video potongan dari ceramah Habib Taufik Assegaflah yang dipotong-potong untuk melegitimasi statement mereka. Padahal Habib Taufik ini adalah ketua Rabithah Alawiyah seluruh Indonesia, yaitu organisasi yang mencatat garis nasab dan keaslian para habaib di seluruh Indonesia. Jadi induk seluruh habaib di Indonesia ini organisasinya diketuai oleh Habib Taufik Assegaf ini. Dan saya rasa penting nih, mana nih pihak Rabithah Alawiyah hadirlah untuk mengklarifikasi masalah ini, supaya orang-orang awam yang tidak tahu sejarah itu bisa dijernihkan pemikirannya agar tidak gampang terprovokasi dengan channel-channel yang seringkali direpost oleh Gus Fuad ini.
Karena kalau dibiarkan ini seperti bom waktu, efeknya akan sangat besar di dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pemahaman yang benar mengenai sejarah Islam dan keilmuan tentang keturunan Rasulullah. Dan ini juga akan berdampak buruk bagi umat Islam di daerah-daerah yang kebanyakannya mereka itu mengaji di majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh para habib-habaib yang ikhlas dalam berdakwah. Kalau ini dibiarkan berlanjut, maka bukan tidak mungkin kalau keraguan terhadap keturunan cucu Rasulullah itu akan membesar dan memicu kebencian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat muslim. Selain itu, ajakan ini juga dapat menyebabkan orang jadi tidak percaya lagi pada ulama yang berusaha menjaga keaslian keturunan Rasulullah dan menyebarkan ajaran Islam yang sejati. Bahkan akhir-akhir ini sering kali muncul ejekan seperti para Habib Kadrun keturunan Arab kembalilah ke Yaman, orang-orang Yaman jangan bikin gaduh pribumi, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi ini sudah luar biasa ujaran kebenciannya. Padahal kalau kita mau kembali menilik hadis dari Rasulullah yang menyatakan bahwa iman itu ada di Yaman, hikmah itu ada di Yaman, keberkahan itu ada di Yaman, fikih itu ada pada Yaman, dan sebaik-baik penduduk bumi ialah penduduk Yaman, dan mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi karena jasa besar para habaib-habaib lah yang dulu kebanyakannya itu berasal dari Yaman yang datang berdakwah ke Indonesia, sekarang ini negara Indonesia bisa menjadi negara muslim terbesar di dunia dan dijuluki sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini semua tidak lepas dari keberkahan yang dibawa oleh para habaib yang juga bekerja sama dengan kiai-kiai NU di Nusantara pada masa lalu. Selain itu, yang kita khawatirkan bersama ialah kalau orang-orang nanti banyak yang sudah tidak percaya lagi dengan habaib dan muncul rasa benci kepada para habaib, maka 100% orang itu tidak akan bisa masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Sekuat apapun amal ibadahnya di dunia, itu tidak akan bermanfaat baginya. Dan ini adalah hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang bisa membantah dan berani mendustakan hadis ini? Dan ini bukan kata saya, ini kata Habib Umar bin Hafiz ketika beliau berkunjung ke Indonesia di dalam sebuah ceramah yang mana saat itu diterjemahkan oleh murid beliau Habib Jindar. Nah, jadi mulai tergambarkan bagaimana dahsyatnya efek dari membenci para ahlul bait Nabi. Jadi sebenarnya kasihan loh teman-teman kita di luaran sana yang masih awam selalu disodorkan narasi-narasi membenci Habib dan tidak percaya dengan adanya Habib seperti ini. Karena bagaimana dia nanti bisa mengamalkan hadis dari Rasulullah yang saya sebutkan tadi kalau dia terus didoktrin dengan hal-hal seperti ini. Kasihan loh teman-teman kita di luaran sana kalau nanti dia sudah tidak percaya lagi dengan Habib dan membenci para habaib. Nanti dia tidak bisa selamat loh di akhirat. Ini yang kita khawatirkan. Mengingat Rasulullah sudah sangat luar biasa berjuang untuk bagaimana caranya agar umat beliau semuanya itu nanti bisa dibawa masuk ke dalam surga. Jangan sampai ada umat Rasulullah yang nantinya masuk neraka gara-gara rasa benci kepada para habaib akibat keseringan mendapatkan doktrin dari konten-konten yang menyudutkan para ahlul bait Nabi. Jadi tolonglah ya, bijaklah dalam membuat konten yang ditonton oleh banyak orang. Soalnya ini tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Dan terakhir, kembali saya ingatkan kalau saya tidak ada urusan pribadi dengan Gus Fuad. Dengan beliau saya tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja. Hanya saja yang saya sayangkan itu adalah postingan beliau di channel YouTube akhir-akhir ini yang saya rasa itu kurang bijak. Yang ini dengan memfasilitasi konten-konten yang penuh dengan ujaran kebencian dan anjuran untuk meragukan keaslian para habaib yang sudah sejak lama berdakwah di Indonesia. Dan kalau ada yang tidak terima dengan kritik saya ini, ya silahkan saja. Ataupun saya nanti dikata-katain kadrun setelah ini, ya nggak masalah. Jika hanya karena mencintai para alul bait Nabi itu saya dicap kadrun, maka saya siap dipanggil kadrun sampai saya mati. Jujur, saya hanya membuat video ini berdasarkan nurani dan ilmu-ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama berguru dengan Kiai Haji Asmuni atau Abah Guru Danau di Kalimantan Selatan. Dan saya rasa Gus Fuad pastilah kenal dengan Kiai Haji Asmuni yang saya maksudkan ini. Ajaran beliau selama ini di majelis secara garis besarnya adalah selalu menganjurkan untuk mencintai dan memuliakan para habaib juriat dari Rasulullah SAW. Apapun kondisinya, kata Kiai Haji Asmuni atau Abah Guru Danau, mau habib itu keras, lembut, alim atau tidak alim, yang jelas kalau dia adalah seorang habaib yang mempunyai darah Rasulullah yang mengalir di tubuhnya, itu wajib kita hormati, kita muliakan, dan sangat dilarang oleh Kiai Haji Asmuni untuk membenci para habaib. Dan ingatlah juga pesan yang selalu disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul, yaitu habib yang bodoh tetap lebih mulia daripada orang yang sangat alim tapi bukan habib. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan juga mungkin ada pendapat dari kalian yang lain atau ada yang ingin ditambahkan, silahkanlah tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.